Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi di podcast Jejak Malam ya. Nah, malam hari ini kita bakal membawakan sebuah kisah dari narasumber kita. Ini tentang pengalamannya di mana nih? Jadi mungkin cerita kalian itu berbagai cerita ya Hmm. dari para kawan-kawan kerjaku yang kebetulan mereka nih tahu kalau aku punya channel YouTube. Jadi mereka sharing-sharing lah kisah pengalaman horor mereka gitu. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke ceritanya. Let's go. Oke nih, ini gimana nih kisah horor dari narasumber kita nih? Mungkin teman-teman di rumah pada penasaran dengan Oke. kisahnya. Jadi sebelum kita masuk ke dalam videonya nih, Oke. aku sedikit spill dikit ya karena ini cerita tuh kami dapat dari kawan-kawanku pekerja lah gitu. Jadi mereka kebetulan tahu kalau aku punya channel YouTube horor. Jadi mereka ini sharing lah cerita-cerita horor mereka ketika mereka masih muda gitu kan. Rata-rata nih kan kawan kerjaku nih bapak semua. Pasti banyak deh pengalamannya ya. Ya, ini kisah-kisah pas mereka masih muda gitulah. Jadi ada berbagai sebenarnya banyak cerita-cerita yang mereka kasih ke aku, cuman ya ada kayak sepenggal gitu, terus ada yang cuman kayak oh udah nampak gitu aja gitu kan. Tapi ini aku ambil yang menurutku ada alur ceritanya, jadi enak buat kita ceritakan ke jejakers lah ya. Jakers nih. Ya. Jadi kita langsung masuk ke dalam cerita pertama. Jadi cerita pertama ini kita sebut aja namanya ini Wakri. Wakri ya. Namanya itu Fikri. Ya kita ini nama samaran aja ya. Jadi Wakri ini ada ngasih aku cerita, ada dua cerita lah. Cerita ketika dia masih kecil. Nah, jadi pas itu Wakri ini sekitar umur 4 sampai 5 tahun gitu. Oh, masih kecil kan berarti? Ya masih kecil. Wakri ini orang Palembang. Palembang. Nah, orang Palembang dia. Jadi ya seperti anak yang gimana ya, seumuran yang 4 sampai 5 tahun itu kan belum ngerti gitu namanya kayak hantu. Hal-hal gaib itu belum ngerti gitu kan. Nah, jadi Wakri ini sering kali kebangun sekitar jam-jam 3 subuh, jam 2 subuh gitu karena kebelet pipis. Nah, kebelet pipis. Jadi kondisi rumahnya dia di kampung ini kayak rumah panggung. Nah, kayak rumah panggung gitulah. Ya. Karena di kampung ini mungkin dingin ya, jadi dia tuh sering kebangun gitu kan karena kedinginan itu untuk pipis jadinya. Kita biasa lah kalau kita kayak kehujanan aja terus-terusan pasti kita kebelet ya kan. Nah, jadi dia tuh hampir tiap malam tuh pasti pipis terus gitu. Nah, itu pasti jarak kamar mandi sama rumahnya agak terpisah tuh. Dia ini pipisnya di teras. Karena kenapa tuh? Kamar mandi itu terpisah, kayak yang aku bilang itu tadi. Jadi kamar mandi itu terpisah agak jauh gitu kan. Karena dia nyari cepet aja ibaratnya mungkin kan, namanya anak kecil, akhirnya dia keluar dari pintu jadi ada terasnya. Kayak ibaratnya tuh rumah dia ini kayak rumah Upin Ipin ada terasnya. Nah, jadi dia kencing tuh pas di tangga itu. Tangga. Nah, jadi ada satu malam ketika dia lagi pipis ini. Jadi di sana itu kondisinya pas tahun-tahun segitulah, aku nggak tahu tahun berapa dia bilang. Itu listrik belum banyak masuk. Jadi yang punya listrik itu orang-orang kaya aja. Masih sedikit lah ya. Masih sedikit. Nah, kebetulan di depan rumahnya dia itu ada orang kaya, udah punya listrik gitu. Nah, orang kaya ini sering kali pas Wakri ini pipis, nah, si orang kaya ini kayak baru pulang. Nah, baru pulang. Jadi kayak pas dia kecil itu pas-pasan pasti. Berpapasan lah gitu ya. Jadi jarak rumah ke rumah itu lumayan jauh, Pak. Sekitar 10 meter ke kanan, 10 meter ke kiri. Jadi ya kayak mana rumah kampung kayak biasanya lah. Gitu. Jadi ketika malam itu dia pipis lah di tetangga. Lagi sembari pipis itu. Kayak mana lah kita kayak ibaratnya kita kebangun karena kepengen pipis itu masih ngantuk kali kan. Jadi sembari dia pipis itu dia nengok kiri kanan. Mantau-mantau pergerakan lah mungkin ya kan. Nah, ketika supaya ada orang yang lihat lah ya. Mungkin kayak gitulah ya kan. Nah, jadi pas ketika dia pipis itu dia nengok ada orang bilangnya di sana tuh bukan pocong, tapi apa dia ngomongnya? Orang dikafanin atau gimana lah gitu bilangnya. Dia nengok itu ada di tangga rumah orang kaya, Pak. Si makhluk ini. Nah, si pocong ini dia nampak di tangga rumah orang kaya itu. Tapi si makhluk ini tuh ngadapnya ke dia. Nah, dari perawakan yang dia bilang ini, dia itu putih, tapi kayak asap. Ngerti gak sih? Kayak asap. Terus mukanya itu hitam, matanya itu putih. Nah, kata dia.
Ya anak sekecil itu ibaratnya dibilang serem nggak serem itu karena lihat kayak gitu baru pertama kali, Oh iya, ya takut takut gitu lah ya. kan. Akhirnya dia buru-buru selesain, masuk dia ke dalam rumah, tapi dia ngintip dari jendela. Wah, Nah, masih ngintip nih. pas dia ngintip buka pas dia udah masuk ke dalam rumah kan, dia ngintip dari jendela, Wak. Nah, dia tanya udah nggak ada lagi benda ini. Nah, kok nggak ada lagi, mungkin pikiran dia kan. Akhirnya dia tutup lagi jendelanya, terus dia lupa kalau dia belum nutup pintu. Nah, akhirnya mau ditutup lah, beranjak lah dia. Mungkin saking buru-burunya lah ya. Iya, mungkin saring buru-burunya dan takut karena penasaran juga kan. Akhirnya dia buru-buru masuk. Dia ke arah pintu. Terus pas di arah pintu, kebetulan pintunya ini pas-pasan sama tangga. Jadi segaris lurus dia, segaris lurus. Nah, ketika dia mau nutup pintu itu, si pocong ini udah di depan pintu dia. Di tangga itu. Tapi membelakangi dia. Nah, membelakangi dia. Ketika itu dia takut, sembunyi dia di belakang pintu. Tapi masih penasaran juga nih orang. Karena mungkin ya karena masih kecil itu lah ya, dengan alasan masih kecil itu. Akhirnya disamperin itu makhluk. Disamperin dia, dipegang. Berani juga deh. Diginin sama dia. Jadi apa respons makhluk itu? Nah, ketika dia pegang kayak gini, yang dia rasa tuh kayak megang asap katanya. Nggak ada apa-apa. Ibaratnya kayak Fata Morgana gitu loh. Kalau dia lihat, dia pegang ini kan, nggak ada apa-apa, nggak terasa apa-apa. Nah, ketika dia pegang kayak gini, mamanya tuh bangun rupanya dan nengokin dia. Oh ngapain gitu. Kaget dia kan, udah sampai gini tuh sampai nengok belakang gitu kan. Ada pocong katanya gitu kan. Polos dia, ada pocong mak katanya gitu kan. Mana katanya? Ini aku pegang. Ternyata nggak ada. Masuklah dia ke dalam rumah. Besoknya demam. Nah, itu pengalaman pertama dia. Itu agak lama lah durasi si makhluk itu berpapasan sama si. Kayaknya ya kalau dalam cerita yang kita ceritakan ya sekitar mungkin pas dia megang itu mungkin sekitar 20 detik 30 detikan. Untuk durasi dia nampak pertama kali kemungkinan mungkin 1 menit atau berapa. Nah, itu efek juga lah. Ya, ini komedi-komedi juga ya gitu kan. Nah, yang kedua ini cerita juga dari Wakri ketika almarhum bapaknya meninggal. Nah, cerita kedua ini nggak berasal dari Wakri juga, karena dia ini menceritakan ketika ayahnya ini, almarhum ayahnya itu meninggal. Nah, ketika dia tuh masih SD. Nah, jadi sebenarnya ceritanya itu cerita dari kakaknya dia, karena kakaknya yang ngalamin. Karena dia ini nggak ngalamin langsung di situ, hanya beberapa part aja dia ada di situ. Nah, jadi ayahnya Wakri ini seorang petani. Petani juga sama nelayan lah. Apa bilangnya kalau dia ngejaring ikan tuh nelayan juga lah ya. Walaupun itu di danau atau di sungai ya. Jadi di kampungnya dia nih ada sawah dan danau. Danau ini lumayan besar. Dia punya anak sungai bilangnya. Jadi dia ada aliran sungai yang alirannya ini mungkin sengaja dibuat sama orang sana buat ngalirin air ke sawah. Nah, gitulah. Nah, setiap hari itu bapaknya tuh sering ke sawah sama ngejaring ikan. Ada satu hari di mana hari di mana bapaknya meninggal lah. Jadi ketika itu bapaknya ini ngajak kakaknya sekitar jam 10 pagi gitu buat temenin bapaknya ke sawah. Nah, ketika udah nyampe di sawah nih, si kakaknya disuruh nunggu sama bapaknya gitu kan. Kakaknya ini sekitar umur mungkin 2 tahun di atas dia lah gitu. Ya pas itu si Wakri ini masih SD. Jadi bapaknya ini nyuruh nunggu kakaknya, Kak tunggu di sini aja ya, bapak mau ke sawah gitu kan. Ya jaraknya nggak jauh-jauh, masih nampak di mata mungkin gitu kan. Jadi pas kakaknya itu nunggu, mungkin asik-asik main kakaknya, tiba-tiba ayahnya tuh udah nggak ada di pematangan sawah itu, gitu kan. Mungkin dipikirnya ayah ini sekalian ngejaring, sekalian ngejaring ikan. Ternyata memang benar, ayah itu memang ngejaring ikan. Ketika itu ditunggulah sampai jam 12 siang. Biasanya kan orang-orang yang bertani atau apa itu kan pulang dia kan buat makan gitu kan. Tapi ayahnya ini nggak pulang-pulang. Sampai siang tuh nggak pulang-pulang. Ditunggu tetap sama kakaknya. Mungkin karena kakaknya udah marah ya kan. Jadi sempat ngomel-ngomel sendiri di situ. Mana ya ini gini. Ya namanya
ya kalau anak SD gimana sih gitu ya kan. Ya, khawatir. Ya khawatir mungkin ya kan, karena apalagi anak cewek sama bapaknya gitu kan. Nah, sekitar jam 5 sore, bapaknya datang ke pondok itu, bilang sama kakaknya gitu kan, kak tunggu bentar ya, bapak mau ngambil buah di sana, kata gitu kan, di sana gitu kan. Tapi kakaknya ini marah gitu kan, aku nggak mau ditinggal lagi gitu kan, masa dari pagi aku ditinggal, kata gitu kan, gini gini gini, nggak apa-apa bapak bentar aja, kata gitu kan. Tapi bapaknya ini langsung pergi, cus, Pergi lagi tuh bapaknya. pergi lagi bapaknya. Nah karena kakaknya ini bandel lah, ngeyel gitu ibaratnya, karena nggak mau ditinggal lagi, dikejar bapaknya. Teriak kakaknya kan, pak tunggu aku gitu kan, lewat dari pematangan sawah. Nah jadi di ujung pematangan sawah itu langsung ada hutan, langsung ada hutan yang Hutan lebat lah itu. hutan lebat, dan itu dipagarin, ibaratnya itu orang nggak bisa lewat situ. Nah kakaknya itu ngejar, jadi tau nggak sih antara sawah di sawah itu ada sekat Sekat, ya. yang biasa orang buat jalan gitu kan. Nah kakaknya ini ngejar bapaknya ini sekitar kurang lebih jaraknya itu 10 meteran, agak lumayan jauh lah kan, karena bapak ini jalan lumayan cepat gitu. Kakaknya ngejar. Rupanya pas kakaknya ini ngejar, ada orang-orang yang warga-warga di situ, yang ibaratnya petani juga, melihat kakaknya itu. Nah kakaknya itu lagi lari sambil teriak bapak, pak tunggu aku gitu kan. Nah, tapi yang orang warga lihat itu bapaknya nggak ada, kakaknya itu kayak lari-lari aja di lurus itu, nggak ada bapaknya. Nah aneh nih. Nah ketika itu ketika udah hampir nyampe di pagar pembatas, ibaratnya di antara hutan sama sawah, ada ular sawah gitu, kalau nggak salah aku, agak lumayan besar, ngelintas. Kakaknya kaget, ya namanya anak kecil lihat ular kayak mana kan, kita aja orang gede mungkin masih ada yang takut ular. Terus kakaknya ini ngeliat ular, keduduk kakaknya, kaget gitu kan, nangis karena ada ular itu. Dia teriak lagi, pak ada ular pak gitu kan, tolong aku jangan pergi gitu kan. Ya bapaknya ngelurus saja sampai betul. Jadi pandangan dari kakaknya ini itu nggak ada pagar sama sekali, jadi masih pematangan sawah. Padahal di situ itu udah hutan, jadi memang pas di pojokan gitu. Akhirnya warga-warga yang ngelihat dateng, ditanya kenapa dek, kenapa nak gitu kan. Mungkin karena satu kampung itu lumayan kecil, jadi orang pada kenal, ibaratnya pada kenal gitu kan. Heboh lah di situ ya, orang-orang warga sawah itulah ya kan, petani-petani itu nanyain kenapa dek gini-gini, itu bapak pergi ke sana katanya gitu kan. Mana katanya gitu kan, itu tapi aku takut ngejar bapak, ada ular. Di mana ularnya katanya gitu kan, itu di depan. Ular itu nggak ada rupanya. Jadi kakaknya itu kayak terhenti di situ. Sebenarnya jadi kata Wak Kri nih, ular itu pertanda ada malapetaka nih. Disitulah bapaknya itu ditarik sama makhluk halus. Akhirnya karena orang ini ngerasa janggal mungkin kan, mereka ini belum tahu kalau bapaknya ini ketarik sama makhluk halus di situ. Nah mereka belum tahu, akhirnya mereka nyari keliling sana, keliling sini, keliling sana sampai maghrib. Ketika malam menjelang tiba, nggak dapat ini kan Wak Kri ini kan. Wak Kri pun nggak pulang-pulang ke rumah. Akhirnya warga-warga nyamperin ke rumah, bilang kalau Wak Kri hilang. Nah, ketika warga ini udah nyamperin ke rumahnya Wak Kri, ngabari kalau bapaknya Wak Kri ini udah nggak ada. Ibaratnya hilang gitu. Ini dicarilah penyebabnya. Nah, ini belum tahu nih. Mereka masih pakai akal logika, ibaratnya hilang atau gimana. Nah, suspek utamanya dia ini tenggelam. Di aliran sungai itu, di aliran anak sungai itu. Nah, karena apa? Karena memang ada jaringnya dia di anak sungai itu, gitu kan. Nah, jadi kenapa mereka juga bisa tahu ini jaringnya Wak Kri ya? Mungkin yang namanya antara aku, kau, Hilman sama Ustadz, tahulah mana gelas kita, mana rokok kita gitu kan. Ibaratnya orang-orang itu udah pada tahu ini jaringnya dia. Jaringnya dia. Nah, gitu lah kan. Ada nih jaringnya dia di sini. Mungkin dia ini tenggelam. Nah, arus sungai itu ketika dia pasang itu tinggi. Nah, jadi hilir sungai itu ada hulu dan hilir. Hulu dan hilir itu apa sih? Kalau salah. Hulu itu pangkalnya. Pangkalnya itu ujungnya. Jadi ada pasang surutnya. Pasang surutnya sungai ini dia tergantung bulan katanya. Nah, ketika itu kalau nggak salah aku, dia pasang surutnya ini sekitar 2 hari sekali. Nah, 2 hari, hari ini misalkan pasang 2 hari lagi surut. Nah, gitu kan.
Dilakukanlah pencarian, gini, nggak dapat. Akhirnya melibatkan orang pintar. Orang pintar ini bilang kalau Wakri ini pasti bapaknya Wakri, bapaknya ini pasti ditarik sama makhluk halus dari situ. Kata sih orang pintar. Orang pintar ini, gitu kan. Akhirnya orang-orang pada oh iya pada percaya lah. Ditungguin lah gitu kan, dicari, tetap dicari gitu kan, teriak-teriak gitu kan. Nah bapaknya aku nggak tahu juga siapa. Sampai satu harian dari malam yang habis maghrib itu sampai satu hari besoknya nggak ketemu. Akhirnya mungkin tetap dilibatkan orang pintar ini ngelakuin satu ritual lah. Jadi ada sebuah mangkok, kata Wakri ini, ada sebuah mangkok diisi air, terus ada kembang bunga, terus dibaca-bacain sama dia. Nah gunanya mangkok ini dia untuk kayak semacam cermin, untuk ngelihat posisi di mana sih jasadnya itu ada gitu kan. Dan yang bisa lihat itu cuma anak kecil. Nah, kebetulan yang disuruh lihat juga Wakri. Nah, di sini lah Wakri ini terlibat. Nah, gitu kan. Ketika itu kalau nggak salah aku siang sekitar jam-jam 11 atau jam 12 disuruh lihat Wakri ini kan. Nampak nggak katanya gitu kan? Di mana bapakmu katanya gitu kan? Oh, nampak katanya gitu kan. Di mana dia? Masih dekat jaring katanya gitu kan. Bentar katanya gitu. Dia dibawa katanya gitu. Sama siapa dibawa? Jadi posisinya Wakri itu bilang dia ngeliat di dalam mangkok itu almarhum bapaknya ini digandeng sama dua makhluk kiri sama kanan berwarna putih, gitu. Bentuknya dia bilang itu kayak asap, masih kayak asap, tapi ada selendang-selendangnya gitu. Ngerti nggak sih? Dan dia tuh dibawa kayak muter-muter sungai aja, kayak dibawa ke sana, dibawa ke sini, dibawa ke sana, dibawa ke sini. Nah ketika itu jumpalah titik di mana si makhluk ini ngebawa dia sampai ke hilir. Nah, orang pintar bilang ini kita harus nunggu sampai surut. Kalau kita masih nyari sekarang, airnya masih pasang dia nggak bakal kemana-mana. Tapi kalau dia surut, pasti itu nanti terbawa dia. Ibaratnya kita harus nunggu di hilir sana. Gitu. Kita harus nunggu di hilir sana biar pas surut nampak. Ternyata betul, Jar. Setelah 2 hari, dua hari lagi tuh? Setelah sehari kemudian, sekitar pagi atau subuh gitu, ditemukan jasadnya. Dan kondisi ya kayak mana orang tenggelam, yang udah pucat lah gitu, pucat kayak gitulah. Nah, terus ternyata kita bilang hantunya mereka ini memang sering minta gitulah. Minta tumbal. Nah, gitulah. Tuh, jadi itulah pengalamannya dari Wakri. Ini cukup epic sih cerita dari pengalamannya Wakri tentang pengalaman pribadi dia, terus pengalaman dari ini juga ya, keluarganya dia. Sebenarnya Wakri ini masih banyak cerita, cuman ya karena kepotong-potong sama orang-orang lain. Jadi kami tuh sempat ngumpul-ngumpul buat cerita-cerita kayak gini gitu kan. Ini waktu untuk Wakri nih ditunggu nih kisah-kisah selanjutnya. Kita bakal nyari lagi lagi. Oke, jadi cerita ketiga ini dari kita sebut aja namanya Wak Dimas. Jadi dulu Wak Dimas ini ketika dia masih muda, dia ini bekerja sebagai apa ya, dibilang pengepul. Dia pokoknya nyupir truk buat ngangkut kelapa sawit. Berarti dia di sopir. Ya sopir gitu ya, sopir sawit gitu. Bukan pengepul ya? Bukan. Jadi kisah ini ada horor dan ada komedinya sedikit lah. Jadi dia ini kerja bertiga sama kawannya. Kita sebut aja namanya yang pertama Satrio, yang kedua Febri. Nah, si Satrio ini orangnya penakut, dan si Febri ini orangnya belak-belakan, agak sompral, sering berantem lah kayak Tom and Jerry dua orang ini. Nah, ketika ada satu hari di mana, jadi mereka ini kerja di sebuah kebun kelapa sawit di daerah Kalimantan. Nah, kebun kelapa sawit ini punya wewenang tidak boleh mengambil sawit di atas jam 8 malam. Nah, ada aturannya. Jadi mungkin memang ada aturannya. Kenapa ya ada aturannya? Karena inilah yang terjadi. Karena ada kaitannya dengan hal mistis. Iya, itu dia. Karena inilah yang terjadi. Nah, ketika itu mereka ini nggak sempat ngambil pagi, dikarenakan mereka ini sempat ngepul di subuh
subuh atau pagi gitu, jadi sampai sore. Nah, ketika itu masih ada nih barang buat diambil lagi. Nah, karena mereka mungkin ngejar target ya atau apa, akhirnya Pak Dimas ini paksain lah gitu kan buat ke kebun kelapa sawit buat ngambil sawit yang udah diambil gitu, yang udah jatuh-jatuh ke tanah, udah dikumpulin sama orang-orang yang inilah gitu. Nah, awal perjalanan masuk ke dalam kebun kelapa sawit itu lumayan jauh. Jadi dari gerbang masuknya itu sekitar 15 menit menuju tempatnya mereka. Jadi lumayan besar mungkin ya, lumayan besar. Sama medan dari jalannya itu jelek. Nah, ketika itu sampailah mereka di mana tempat untuk ngambil kelapa sawit. Nah, kebunnya ini bisa dibilang gelap total. Jadi mereka sempat bawa kayak lampu-lampu sorot atau lampu-lampu emergency lah gitu ya. Mungkin Oh, ini malam nih? Ya malam. Jadi dia ngambil sawit ini sekitar jam 8 lah. Jam 8 malam. Di mana jam itu sebenarnya nggak boleh lagi ada aktivitas dalam itu. Mungkin karena urgent dan mereka mungkin udah dikasih izin. Aku nggak tahu juga dia ada izin atau enggak. Tapi kata dia memang nggak boleh. Tapi dia maksain. Gitu. Jadi dia bersama kawannya nih lah, sama si Satrio dan sama si Febri. Ketika itu ngumpul lah mereka, ambil masukin gitu kan, itu sambil bercanda gitu kan. Si Satrio ini Parno orangnya. Nah, Parno dia. Jadi dia bilang kayak mana ya kalau sempat ada kuntilanak. Nah, kayak gitu kan. Jadi ini penakut karena dia tahu nggak boleh bekerja di atas jam itu, jadi dia takut gitu kan. Kayak mana ya kalau misalkan ada kuntilanak masuk dalam bak kita, pasti dia kepentung nih sama sawitnya gitu kan. Jadi dia ini ada komedi-komedinya juga. Nah, gitu kan. Sambil bercanda-bercanda sampai kayak gitu, si Febri nih gondok sama si Satrio. Udahlah kok diam aja gitu kan. Bising kali nih kata gitu kan. Nanti betulan datang sibuk gitu kan. Nah, jadi selesai semuanya udah kelar, udah naik semua nih muatannya. Si Wak Dimas sama si Febri ini merokok dulu. Nyantai dulu ya kan di sambil cerita gitu kan. Nah, kebetulan si Satrio ini ngomong kalau Wak Dimas gitu kan, aku aja yang nyopir ya kata gitu kan. Nah, ketika itu si Wak Dimas ini bilang udah supirin lah gitu kan, hidupin lah mesinnya gitu kan. Akhirnya si Satrio ini beranjak lah dia ke supir gitu kan. Nah, ketika dia naik mau ngidupin mesin, hidup nih kan ya susah hidupnya, hidup. Ketika hidup itu, jadi ketika hidup dia langsung duduk gini kan, mau manggil mungkin kan, dia nengok sebelahnya itu ada kuntilanak. Baru starter mobil, jadi sebelah dia pas ada kuntilanak. Terkejut lah dia mungkin kan, ngacur dia ke belakang, teriak-teriak, wah, kayak gitu kan, ada kuntilanak di kena kita kata gitu kan. Oh, kok penipu memang kata si Febri itu kan, kok penipu memang gitu kan. Kalau takut gak usah ngajak-ngajak orang katanya gitu. Mana kuntilanak. Kok tengoklah sendiri itu, takut aku dah. Si Febri ini berani-beraniin diri kan. Nah, ketika si Febri, jadi posisinya kan dua pintu. Sopir itu kan di sebelah kanan gitu kan. Nah, si Febri ini nggak sebelah kiri. Jadi di tempat dimana si kuntilanak ini ada tadi gitu kan. Ketika si Febri itu buka pintu, kepala pocong jatuh. Plok, kabur si Febri ke belakang. Wah, betul Wak katanya gitu. Bukan kuntilanak, pocong katanya gitu. Kepalanya jatuh Wak katanya gitu kan. Kalian betul lah sikit katanya. Sumpah Wak. Nah, mungkin karena kondisinya udah nggak terkontrol ibaratnya. Si Wak Dimas ini bilang, udahlah stop aja dulu katanya gitu. Biar aja lah dulu katanya. Mungkin orang itu lagi main-main. Kalian pun sibuk aja dari tadi kan gitu. Jadi si Wak Dimas ini orangnya sedikit tenang mungkin. Sedikit tenang. Dia nggak ngirauin hal-hal kayak gitu. Jadi udah los aja gitu kan. Biar dulu. Udah kita sebat dulu gitu kan. Sekitar hampir 30 menit mereka diam di situ. Mungkin udah sekitar jam 9 malam ya. 9 atau jam setengah 10 malam. Akhirnya Wak Febri ini mutusin buat udahlah biar aku yang nyupir. Gitu kan. Biar aku yang ngecek gitu. Nah, ketika Pak Dimas ini ngecek, untungnya gak ada apa-apa lagi, alhamdulillah. Gerak lah akhirnya mereka. Nah, di perjalanan ini kurang lebih 5 menitan lah. Gak terlalu jauh dari sana tadi. 5 menitan mereka jalan. Si Wak Dimas ini dari penglihatan dia sekeliling kan, itu kan kiri kanan kan masih pohon sawit kan. Jadi di dalam hutan pohon sawit itu ada obor. Bisa pula. Nah, ada obor. Pertama satu yang dilihat sama Wak ini. Jadi obor itu seolah-olah kayak ngikutin jalurnya dia gitu kan. Nah, ketika agak sekitar
20 detikan atau 30 detikan dia ngelihat obor itu, tiba-tiba obornya jadi banyak. Gitu. Kayak ngelingkar di satu tempat. Iya. Akhirnya Wak Dimas ini berhenti dia. Berhenti di situ. Berhenti di situ. Turun gitu kan. Wah, kenapa Wak berhenti gitu? Cepatlah gitu kan. Awak udah ngeri kali nih posisinya gitu kan. Nah, ketika itu dia bilang, "Kau tengok dulu itu," katanya itu kan. Tengok sama orang itu. Apa itu? Turun orang ini bertiga. Nah, sambil nengok dari jarak jauh ini kan, ada obor tadi banyak-banyak. Nah, ketika itu dia nengok obor, suara sayup ada suara terdengar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Jadi suara itu suara apa? Tahlil ya? Tahlil. Tahlil Itu orang yang ngantar mayat lah. Nah, kayak gitulah mungkin. Jadi kedengar dari orang-orang yang pakai obor itu. Nah, itu nggak ada sama sekali nampak orang, tapi cuman obor aja. Melayang tuh lah ya. Iya, jadi banyak gitulah kata dia kan. Dia nggak berjejer tapi kayak ngelingkar kata dia. Jadi kayak gitulah dia dengar, lah gila. Iya. Apa itu katanya kan? Masa orang di tengah hutan tahlilan ibaratnya kan? Lama-lama suara itu makin keras, Wak. Makin keras. Akhirnya itu bikin suasana tuh jadi makin Menegangkan lah. menegangkan, jadi seram gitu kan. Nah, tahu lah kayak mana di dalam hutan sawit, kau jumpa kayak gitu, apa nggak ngeri rasanya kan? Akhirnya masuklah mereka lagi ke dalam mobil, pergi mereka. Nah, nggak lama dari situ, ngantem lubang mereka. Wah, ada lagi tuh. Ngantem lubang, nggak lama lah dari situ, ngantem lubang. Ada, ya sekitar 100 meteran gitu lah. 100 meteran dari jarak itu, ngantem lubang mereka. Jadi udah keloan gini, ada lubang, pedar gitu kan. Dia nyangkut mobilnya di dalam lubang itu, bannya itu kan. Turunlah mereka. Terus muatan mereka itu karena tadinya penuh, ada yang jatuh-jatuh. Nah, ada yang jatuh-jatuh. Akhirnya karena udah panik tadi, udah cepat gitu kan. Naikkan gitu. Kalau dibiarin berserak, mereka bisa kena marah besok. Kayak gitu kan. Karena ini kan bukan tempat ngepul ibaratnya kan. Nah, harus dinaikkan nih barang ini kan. Jadi mereka pertama itu ngelakuin benerin mobilnya dulu. Jadi si Febri ini ngambil dongkrak. Nah, itu suasananya pasti serem banget. Wih. Jadi ketika mereka ngambil dongkrak itu posisinya si obor itu masih ada dari jarak jauh, masih nampak. Dan itu masih kedengaran suaranya tahlilan itu. Tapi masih bisa sempat-sempatnya mereka benerin mobil ya. Ya kayak mana lagi, Wak? Nggak mungkin kok ngacir jalan kaki di dalam hutan itu kan. Nah, akhirnya dipasang dongkrak si Febri si Satrio yang bawa mobil. Nah, si Wak ini ngambilin buah-buah yang deket-deket gitu kan. Nah, itu nggak bisa juga didongkrak ini nggak bisa. Ternyata mobilnya mogok. Si Satrio bilang, "Wak, ini mobilnya mogok, Wak," kata gitu kan. "Kayak mana nih?" kata gitu kan. "Udah kau turun dulu biar aku yang benerin," gitu kan. Akhirnya dibenerin sama Wak Dimas ini. Nyala, akhirnya didongkrak, majulah dia. Nah, udah keluar dari lubang kan. Nah, terus dia dibiarin hidup. Terus Wak Dimas ini bilang, "Udah pungutin itu, naikkan gitu kan. Suara tahlilan ini makin lama makin jelas. Sayup hilang, obornya pun hilang. Kemana itu larinya kata gitu kan. Hilang, Wak, kata gitu kan. Heran mereka tuh ya. Heran kan. Akhirnya udah cepet kata gitu kan. Angkut muatan itu kan. Diangkut. Ada beberapa buah ini jatuhnya agak ke dalam. Nah, karena mereka ini takut besok kena masalah karena buah yang jatuh ke dalam, Nekat loh mereka ya. Wak Dimas ini yang beraniin diri buat ngambilin. Jadi Wak Dimas ambil satu. Jadi ada 3 buah kata Wak Dimas di dalam hutan itu. Dia ambil satu, taruh ke dekat mobil. Balik lagi satu, ambil dekat mobil. Pas dia ngambil ketiga, ketek, dengar ada suara nyanyian. Suara nyanyian aku lupa ya, sabar ya guys ya. Jadi ada aku tulis tadi suara nyanyian tuh. Aku nggak tahu nada yang dikasih Wak ini kayak mana. Pokoknya nadanya kayak gini. "Aku buai, dirimu sayang, tidurlah anakku, tidur dengan lelap." Jadi dia ngedengar lirik dari nada ini itu dinyanyikan sama kuntilanak. Nah, di atas pohon sawit. Jadi mereka dengar suaranya dulu baru. Jadi mungkin nadanya ini nggak secepat itu dia nyanyi. Mungkin aku buai gitu kan. Si Satrio sama si Febri juga ngedengar. Karena takut mereka ngedeket ke arah Wak Dimas. Dan ternyata suara itu pas di atasnya Wak Dimas. Mereka ini tiga-tiga dengar dan nengok. Itu suara apa, Wak? Kata gitu kan.
Gak tahu aku ketika itu kan. Ih, ayolah gitu kan. Tapi mungkin karena penasaran Wak Dimas ini, ditengoknya ke atas. Ada kuntilanak lagi gendong bayi. Nah, ngacir lah akhirnya mereka tinggalin buah itu. Buah yang belum naik itu pun ditinggalin. Udah ayo naik. Itu kan naik. Berangkat mereka. Di tengah jalan, rupanya si kuntilanak tadi Ikut itu duduk di atas mobilnya dia. atap mobil tuh lah ya. Sambil nyanyi kakinya lonjorin di depan depan kaca itu. Terus lagi gini mungkin posisinya lagi gini. Iya. Tiba-tiba nyelinguk gini ke dalam itu. Gini. Makin ngacir lah mereka. Sampai akhirnya nyampe di gerbang langsung tancap gas. Akhirnya ya sampai situlah ceritanya dia. Cukup benar. Jadi Epic lah ya, kisah dari Wak Dimas kita ya. sebenarnya masih banyak yang epic Iya. juga, tapi belum sempat aku rangkum lagi biar aku hafalin lagi biar enak lebih. Tapi mereka cukup nekat lah di kondisi yang seperti itu gitu Iya, kan. iya. Masih sempat-sempatnya gitu memperbaiki mobil gitu. Iya, Ya, iya, kalau iya. mungkin kalau aku Karena di posisi itu mungkin udah Mungkin kabur. mepet Iya. gitu kan, posisinya mepet kali. Jadi harus banget nih mobilnya Iya. bener supaya mereka bisa keluar gitu. Mungkin jaraknya lumayan jauh. Kalau mereka jalan kaki ini bisa beda lagi ceritanya mungkin ya kan. Mungkin kalau bagi sebagian orang kalau udah di kondisi yang seperti itu Mungkin udah tinggal aja lah gitu. tinggal aja lah gitu ya. Ya gitu lah. Oke lah. Oke teman-teman, mungkin segini aja kisah yang bisa kami sampaikan. Nantikan terus konten-konten kami selanjutnya. Ya, Terus pantengin Jejak Malam. Sampai jumpa di video selanjutnya. video selanjutnya. Let's go.